저예요. Adesso Paolo, gli dimostri rispetto. Paolo che manco la mia anima. Vincenzo yang telah berhasil dilumpuhkan oleh anggota dari Paulo tiba-tiba saja dikejutkan dengan sekumpulan burung merpati yang menyerang ketiga anak buah dari Paulo. Melihat adanya kesempatan, Vincenzo pun membalikan keadaan dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Dalam keterkejutannya, Vincenzo yang memandang burung merpati yang ia beri nama Insagi dengan perasaan yang tidak percaya. Vincenzo yang telah berhasil melumpuhkan anggota mafia yang dikirim Paulo menemukan sebuah bukti bahwa mereka telah bekerja sama dengan pengacara Choi. Tidak menjadikannya sebuah masalah, Vincenzo pun menyuruh anak buahnya untuk membereskan mereka yang telah tewas. 신기록에 최명희 변호사 번호가 있습니다. Sementara itu, Jang Junwo, Jang An-seo, dan pengacara Choi yang mengetahui perusahaan cangkangnya telah diretas oleh Vincenzo menyidang kepala galeri yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Pengacara Choi yang khawatir akan keselamatan sang bos menyarankan untuk sesegera mungkin meninggalkan Korea. Tidak ada pilihan lain, Jang Junwo pun menuruti perkataan pengacara Choi. Namun sebelum pergi, ia menginginkan Vincenzo tewas terlebih dahulu. Belum lama ia berbicara, tiba-tiba pengacara Choi mendapat pesan dari Vincenzo yang menunjukkan 3 orang mafia suruhannya tewas tak berdaya. 또 못 죽였네. 빈센조 시체 한번 보기 힘드네. Mengetahui hal itu, pengacara Choi pun meminta Jang Junwo untuk segera pergi. Baru saja akan meninggalkan galeri, Jang Junwo telah dihadang oleh jaksa Jung yang bersiap untuk menangkapnya. 기념비적인 날이라 직접 나왔습니다. Keesokan harinya, para penghuni plaza berkumpul di firma hukum Japuragi untuk menyaksikan pembacaan dakwaan kepada Bubble Group yang akan dibawakan langsung oleh jaksa Jung. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba jaksa Jung mengungkapkan permintaan maaf dirinya yang selama ini telah menilai buruk keberadaan perusahaan Bubble Group, yang mana itu berarti mereka telah dihianati. 석 회장을 기소하려 하였습니다. 저 사람 점검사 맞아요? 수사는 종결될 예정입니다. Di kantornya, pengacara Choi, Han Seung, Jang An-seo, dan Jang Junwo terlihat bahagia mendengar berita itu. Berbeda dengan para penghuni plaza yang dibuat terkejut dan kecewa. Terlebih Hong Cha-yun yang seketika itu melempar televisinya dengan sebuah gelas. Kemudian berniat menemui jaksa Jung untuk memberinya pelajaran. Namun seketika itu dihentikan Vincenzo yang menyatakan bahwa ia yang akan membalasnya dengan caranya sendiri. 나중에 가요, 변호사님. 다른 피할 수는 있지만 Di Kejaksaan Nangdu, jaksa Jung yang menemui jaksa Hwang mengungkapkan permohonan maafnya atas kecerobohannya selama ini. Jaksa Hwang pun meminta jaksa Jung untuk berlibur sementara waktu, dan setelah liburnya selesai, barulah pengangkatannya segera diresmikan. Yang mana ternyata saat kejadian penangkapan malam itu hanyalah sebuah alibi agar jaksa Jung bisa bernegosiasi dengan Jang Junwo dengan menukar semua bukti yang kuat dengan jabatan sebagai jaksa di atas dari jaksa utama. Dan pada kesempatan itu juga, jaksa Jung mengungkapkan keberadaan file guillotine yang terkubur di dalam Plaza Gumga bersama dengan tumpukan 그거 emas. 확실하다는 거 잘 알죠? 총장 이사. Kembalinya jaksa Jung ke kediamannya, ia dikejutkan dengan pengawalnya yang telah tewas terikat di dalam sebuah mobil. Dan benar saja, Vincenzo telah berada di sana bersama anak dan istri dari jaksa Jung. Namun Vincenzo yang berprinsip untuk tidak melukai wanita dan anak-anak, ia pun hanya sekedar menyapa mereka. 아빠 아직 식사를 못 하셨나 보다. Dalam pertemuannya, Vincenzo memberi peringatan kepada jaksa Jung dan dengan sengaja tidak menghabisinya. Menunggu hingga ia telah mencapai apa yang ia inginkan, barulah ia berencana akan menghabisinya. Kemudian menyuruhnya melakukan apapun yang ia inginkan hingga nantinya tiba waktunya. 네가 하고 싶은 거 다 해. 그때 날 죽일 거야.
Keesokan harinya, Vincenzo menemani Hong Cha-yun untuk membeli sebuah tas, yang mana tas itu nantinya akan diberikan kepada Ibu Oh. Dan dalam kesempatan itu, Hong Cha-yun yang telah mengetahui bahwa Vincenzo adalah anak dari Ibu Oh, meminta Vincenzo untuk mengajak ibunya sekedar berjalan-jalan dan berterus terang bahwa ia adalah anaknya. Dan dalam pertemuannya dengan Ibu Oh di rumah sakit, Ibu Oh yang saat ini sedikit merasa bahagia dengan kehadiran Hong Cha-yun dan Vincenzo, berniat untuk melakukan sidang ulang. 아니에요. 가시고 싶은 데 있으면 마음껏 재심 신청하고 싶어요. 재심 신청하죠. Sementara itu, Jang Junwo secara khusus mendatangi direktur dari media Daichan untuk meminta dukungannya atas rencana Bubble Group yang akan meluncurkan pembuatan baterai mobil listrik dari kimia Bubble. Di firma hukum Japuragi, Hong Cha-yun dan Pak Nam yang mendapatkan berita pembuatan baterai dari kimia Bubble membuatnya semakin geram. Namun anehnya, Vincenzo hanya tenang-tenang saja sambil meminum kopi dalam sebuah permen. Hingga kemudian Vincenzo pun membuka sebuah kotak yang mana ternyata itu adalah file guillotine. Ya, sebelumnya Vincenzo telah mengambil file itu tanpa sepengetahuan Pak Chow, yang seketika itu membuat Hong Cha-yun dan Pak Nam semakin bersemangat. Vincenzo pun sedikit menjelaskan bahwa file itu bukan untuk dipublikasikan secara langsung, tetapi ia akan menggunakan file itu untuk mengendalikan mereka yang terlibat di dalamnya. 기호팀 파일. 이건 진실을 밝히기 위해 만들어진 게 아니라 Di sisi lain, Jang Junwo yang mengetahui bahwa file itu masih terkubur bersama tumpukan emas menjanjikan kepada pengacara Choi bahwa ia akan memberikan sebagian emasnya sesaat setelah mereka merubuhkan Plaza Gunga. 진짜 반지의 제왕의 반지 같네. 일단 금가 프라자부터 빨리 무너뜨리죠. Dan di saat yang bersamaan, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang sedang membuka file itu terkejut dengan kedatangan Jang Seo di sana, yang lagi-lagi meminta bantuan Vincenzo untuk menyingkirkan Jang Junwo, di mana kali ini Jang Seo beralasan bahwa ia akan membangun Bubble Group ke jalan yang benar. Pun setelah melewati beberapa tes yang diminta Vincenzo, Jang Seo harus mendapat penolakan untuk yang kedua kalinya. 회사에서 배워오는 혁신 기법으로 벤치프레스. 벤치 마킹! 도움을 받고 싶으면 더 공부하고 와. 나가. Di sisi lain, Jang Junwo dan pengacara Choi yang berada di sebuah bar menunjukkan kekesalannya kepada Vincenzo yang telah menghancurkan semua yang telah mereka rencanakan. Dan saat itu juga, tiba-tiba pengacara Choi berinisiatif untuk mengincar keluarga dari Vincenzo untuk menghancurkannya. 소중한 걸 빼앗아야 되잖아. 옛날 가족 관계 한번 알아볼까요? Esokan paginya, Pak Nam yang mempelajari file guillotine semalaman menemukan sebuah bukti tentang kebusukan dari pemilik harian Daichan yang bernama Direktur Jong Bae, yang mana ternyata untuk bisa menguasai perusahaannya, Jong Bae sebelumnya telah membunuh saudaranya sendiri, yang mana perbuatannya itu sempat terekam langsung oleh kamera pengawas lingkungan yang berada di hutan itu. Di samping itu, Direktur Jong Bae juga mempunyai kebiasaan yang unik, yaitu mempercayai saran dari seorang paranormal. Berbekal dari informasi itu, Vincenzo kemudian berencana akan mengadu domba harian Daichan dengan Bubble Group. 일본 오정배 사장에 대한 주요 내용. 나의 결정을 그 무속인이 시키는 대로 한답니다. Awalnya, mereka akan menangkap paranormal yang sering dikunjungi Jong Bae, kemudian mengancamnya dan menyuruh Jong Bae untuk berkonsultasi dengan mereka yang akan berpura-pura menjadi seorang paranormal. Awal semuanya berjalan sempurna, yang mana mereka berhasil membuat Jong Bae mempercayai bahwa Bubble Group akan menghancurkan dirinya dan perusahaannya, dan ia mempunyai waktu selama 5 hari. 신은 비참하게 죽게 돼. 이 목숨이 남은 날이야. Tidak butuh waktu yang lama, Direktur Harian Daichan seketika itu menerbitkan surat kabar yang memberitakan bahwa perusahaan Bubble membuat pernyataan palsu untuk menaikkan harga saham mereka, yang seketika itu membuat Jang Junwo sangat murka. 보도하는 언론사야. 진실. Sementara Jang Junwo memendam amarahnya, di firma hukum Japuragi masih berkaitan dengan file guillotine, Pak Nam membongkar kejahatan Jang Junwo di masa lalu, yang mana semasa sekolah Jang Junwo telah beberapa kali membunuh teman sekolahnya, dan anehnya setiap jam tangan dari korbannya selalu ia ambil untuk dijadikan koleksi. Dan berdasarkan pemeriksaan medis, diketahui Jang Junwo telah didiagnosis sebagai psikopat saat berumur 16 tahun, dan karena hal itulah sang ayah mengirim Jang Junwo ke Amerika untuk menghentikan kasus pembunuhannya. 4명을 죽였습니다. 쉽지 않은 상대였던 이유가 있었네요.
Keesokan harinya, setelah melancarkan misinya, Direktur Jongbai kemudian menemui Vincenzo yang masih menyamar sebagai paranormal. Meski telah memastikan memutuskan hubungan dengan perusahaan Bubble, namun hal itu belum dirasa cukup sebelum Direktur Jongbai menghancurkan secara langsung pemilik dari Bubble Group. 과거 악행을 알리고 누굴 죽이기라도 했습니까? Tidak menunggu lama, Direktur Jongbai pun kemudian menayangkan secara langsung berita tentang Jang Junwo yang telah menjadi pembunuh berantai semasa sekolahnya. Hal itu pun kembali mengejutkan Jang Junwo. Bagaimana bisa Direktur Jongbai mengetahui rahasianya di masa lalu, sementara mereka yang mengetahui hal itu kini telah tiada. All dead now. Di malam harinya, Direktur Jongbai kembali menemui Vincenzo dan akhirnya dinyatakan telah berhasil menyelamatkan hidupnya. Namun siapa sangka, pengacara Choi telah mengirim seseorang untuk mengikuti sang direktur. Dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa semua itu adalah rencana dari Vincenzo. 빈센조가 장난을 친 겁니다. 어린 시절 정보를 어떻게 알았을까? Jang Junwo yang sudah sangat kesal berencana akan membalas semua perbuatan Vincenzo. Dalam pembicaraannya, pengacara Choi yang telah menemukan jati diri Vincenzo yang sebenarnya berencana untuk mencari keberadaan ibunya di rumah sakit dan menjadikan ibunya sebagai senjata utama mereka. 교도소에서 나왔습니다. 조가 엄마를 만나고 있다는 거네. Di Plaza Gumga, Pak Choi yang berencana untuk menemui Vincenzo tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang mana ternyata mereka adalah orang suruhan dari Jaksa Jung. Beruntung Vincenzo segera datang menyelamatkan Pak Choi. 정 검사가 보낸 사람들 같습니다. Dalam percakapan di antara mereka, Vincenzo akhirnya mengetahui bahwa sebelumnya Pak Choi telah menjalin kerjasama dengan Jaksa Jung terkait file guillotine. Dan karena Jaksa Jung saat ini telah memihak perusahaan Bubble, itu berarti musuh mereka telah mengetahui keberadaan emas dan file guillotine di Plaza Gumga. Hal itu pun membuat mereka menyadari bahwa keadaan semakin sulit. Sesaat kemudian, saat Vincenzo akan kembali ke kediamannya, seseorang yang mencurigakan berlari mencoba menghindari Vincenzo. Vincenzo yang mencoba mengejarnya kehilangan jejak di basement atas, dan saat akan kembali melanjutkan pencariannya, tiba-tiba Vincenzo yang mengetahui bahwa seseorang yang terjatuh dari tower plaza itu adalah Direktur Jongbai tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan pihak kepolisian yang saat bersamaan menuduh Vincenzo adalah pelaku pembunuhan dari Direktur Jongbai. Vincenzo yang mengejar seseorang yang mencurigakan terkejut dengan jatuhnya seseorang dari atas tower Menara Plaza, yang mana ternyata itu adalah Direktur Jongbai. Di saat yang bersamaan, para polisi datang bersiap untuk menangkap Vincenzo. Merasa bukan ia adalah pelakunya, inilah yang dilakukan Vincenzo. 내가 한 짓이 아닙니다. Vincenzo akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi berkat bantuan dari Pak Tak. Dan di saat yang bersamaan, tikus sungai ketua N Company yang bernama Pak Seok-du bertemu dengan salah seorang pria yang terlihat mencurigakan. Tidak ingin melepaskannya begitu saja, akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Beruntung saat keadaan semakin mendesak, anak buah tikus sungai datang dan berhasil melumpuhkan sang penyusup. Sementara itu, Vincenzo yang telah kabur bersama Pak Tak kemudian menelpon Hong Cha-yun yang telah berada di lokasi kejadian. Dalam pembicaraannya, Vincenzo menjelaskan bahwa ia telah dijebak dan akan kembali setelah menemukan pelakunya. Di saat yang bersamaan, tikus sungai Pak Seok-du menghampiri Hong Cha-yun dan mengabarkan bahwa ia telah menangkap seseorang yang terlihat mencurigakan, yang mana dia adalah salah satu dari pelaku pembunuhan yang menjebak Vincenzo. Di tengah penangkapan itu, akhirnya diketahui bahwa semua itu adalah rencana dari pengacara Choi. 조력자가 있었던 것 같습니다. Selang beberapa saat, tikus sungai dan Hong Cha-yun pun tiba di sebuah basement dan membawa salah satu pelaku yang berhasil mereka tangkap. Dan setelah menginterogasinya beberapa saat, Vincenzo pun berencana akan memanfaatkan pelaku itu untuk mencari keberadaan rekan-rekan yang lainnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun akhirnya tiba di markas para pelaku. Dan dengan mudahnya, Pak Tak bersama tikus sungai Pak Seok-du melumpuhkan mereka semua. Kemudian membawa mereka ke kantor kepolisian dan menegaskan bahwa Vincenzo bukanlah pelakunya. Di sana, berbekal informasi dari pelaku dengan bukti darah yang berada di mobil, Hong Cha-yun kemudian menceritakan kronologi kejadian yang menyebabkan Direktur Jongbai bisa terbunuh. 살해했어요. 그리고 중간 옥상 쪽으로 오게 했죠.
아래로 떨어뜨린 Dan keesokan harinya, pengacara Choi yang masih menunggu laporan penangkapan Vincenzo tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan pihak kepolisian yang berencana akan menangkap Park Do yang menjadi tersangka pembunuhan Direktur Jong Bae. Tentu Park Do hanyalah sebagai tumbal dari pengacara Choi. Sementara itu, di Plaza Gumga, tikus sungai yang telah berjasa menyelamatkan Vincenzo kemudian meminta Vincenzo untuk menjadi model iklan dari usaha Bye Bye Balon miliknya. Dan di saat yang bersamaan, di kantor Bubble Group, terlihat Jang Junwo yang meluapkan kekesalannya kepada pengacara Choi yang selalu gagal dalam menghabisi Vincenzo. Usai meluapkan kekesalannya, Jang Junwo mengajak Jang Seo untuk melihat Plaza Gumga. Di sana ia mengungkapkan bahwa tidak lama lagi Plaza Gumga akan menjadi peristiwa yang bersejarah. Entah apa yang dimaksud dengan Jang Junwo, namun di balik semua itu ia telah mempunyai rencana yang kejam. Di sisi lain, Vincenzo yang menemui Ibu Oh berencana akan mengajaknya berjalan-jalan. Namun sebelum itu, Ibu Oh meminta agar ia berfoto sebelum hari kematiannya. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Hong Chae-yoon untuk membuat kedekatan antara ibu dan anaknya. Setelah itu, mereka pun mengajak Ibu Oh berjalan-jalan di sebuah taman. Di sana, Ibu Oh mengungkapkan bahwa ia tidak pernah sebahagia hari ini sejak terakhir kali ia kehilangan putranya. 지금처럼 힘이 났던 적은 없었어요. 떠나보낸 이후로는요. Dan kenyataannya, selama ini Ibu Oh sebenarnya mencari keberadaan anaknya, namun karena keterbatasannya, ia tidak bisa menemukannya. Hal itu pun membuat Vincenzo merasakan hatinya begitu sangat tersakiti, hingga ia pun meneteskan air mata. Namun entah mengapa, Vincenzo masih juga belum mengungkapkan jati dirinya bahwa ia adalah putra dari Ibu Oh. Di Plaza Gumga, seorang petugas dari perusahaan gas berencana akan memeriksa keamanan gas yang dimiliki oleh salah satu penghuni plaza. Dan saat yang bersamaan, Pak Lee dan istrinya tengah berbahagia dikarenakan tidak lama lagi mereka akan dikaruniai seorang anak. Vincenzo dan Hong Chae-yoon yang juga berada di sana turut merasakan kebahagiaan mereka. Dan untuk merayakannya, mereka pun mengadakan sebuah acara di restoran Italia milik Pak Toto. Suasana bahagia menyelimuti mereka di malam itu. Namun siapa sangka tidak jauh dari Plaza Gumga, seorang petugas perusahaan gas tengah mengamati Plaza Gumga dengan memegang sebuah remote control, yang mana ternyata sebelumnya ia telah dengan sengaja membuat kebocoran gas dan menyimpan sebuah pemantik api berupa jam penghitung waktu. Hingga saat gas telah menyebar ke seluruh ruangan, tiba-tiba mobil pemadam kebakaran datang ke Plaza Gumga yang membuat para penghuni terkejut. 사이렌 소리 나는 거 아니야? Salah seorang petugas mengatakan bahwa seseorang telah melaporkan terjadinya kebocoran gas di Plaza Gumga, dan akhirnya petugas pemadam itu pun berhasil menemukan titik kebocoran. Namun sebuah jam pematik api yang tidak mereka sadari berhasil diamankan Vincenzo, yang akhirnya membuat mereka terselamatkan dari ledakan. Setelah kejadian itu, para penghuni yang berkumpul menyadari bahwa semua itu adalah rencana dari perusahaan Bubble. Namun pertanyaannya, siapa yang melaporkan kejadian itu? Sementara para penghuni tidak ada satupun yang mengetahui kebocoran gas pada saat itu. Esokan harinya, Jang Junwo yang menyadari bahwa rencananya lagi-lagi gagal meluapkan kekesalannya kepada Jang Seo, dan terungkap bahwa Jang Seo lah yang telah merencanakan kebocoran gas di Plaza Gumga. Dan di saat yang bersamaan, pengacara Choi datang membawa beberapa foto tentang keberadaan orang tua dari Vincenzo. 빈센조가 제일 소중히 여기는 거. Di firma hukum Japuragi, Vincenzo, Hong Chae-yoon, dan Park Nam dikejutkan dengan kedatangan Jang Seo yang berpenampilan jentrik. Hal itu ia lakukan agar tidak ada yang mengenalinya saat ia berkunjung ke Plaza Gumga. Di sana, Jang Seo kemudian mengungkapkan sebuah fakta bahwa ia telah menyelamatkan hidup semua orang yang berada di Plaza Gumga, di mana ternyata yang merencanakan peledakan Plaza Gumga adalah dirinya atas perintah dari Jang Junwo, dan orang yang memberi laporan kepada pemadam kebakaran juga adalah dirinya. Hal itu ia lakukan dikarenakan ia sebenarnya tidak ingin membunuh mereka semua. Di samping itu, hal itu sebagai bukti bahwa ia berada di pihak Vincenzo untuk menghancurkan Jang Junwo. 영광의 상처.
이쯤 했으면 진짜 이제 내 부탁 들어줘야 되는 거 아니야? Bersamaan dengan itu, di sebuah rumah tahanan, pengacara Choi menemui seseorang yang baru saja keluar dari penjara, yang bernama Kang Ho Chul. Dan di saat yang bersamaan, Jang Junwo terlihat menemui Ibu Oh yang sedang berada di luar rumah sakit. Dan dengan tampang polosnya, ia mengajak Ibu Oh bercerita. 너무 행복하시겠어요? 그럼요. 근데 정말 부럽네요. Di sisi lain, Vincenzo yang akan menemui Ibu Oh singgah di sebuah tempat penjual makanan kesukaan Ibu Oh. Wong Chayun yang menelpon Vincenzo kemudian mengungkapkan bahwa sudah saatnya Vincenzo untuk memanggil Ibu Oh dengan panggilan Ibu. Dan kenyataannya, Vincenzo juga merencanakan hal yang sama. Namun setibanya di rumah sakit, Vincenzo dikejutkan melihat ibunya yang sudah tidak bernyawa di samping pengawal yang ia sewa yang juga tengah tewas terbunuh. Dan dalam kesedihannya, Vincenzo hanya menyisakan penyesalan yang sangat mendalam. Lama berselang, Vincenzo mendatangi ruang kontrol rumah sakit dan didapatkanlah seseorang yang sempat berpapasan bersamanya ternyata adalah pembunuh ibunya. Tidak menunggu lama, Vincenzo pun dengan segera akan mencari keberadaan pria biadab itu dan menitip pesan kepada Hong Chayun untuk menemani ibunya sampai ia kembali. 이제 어머니 옆에 있으죠. 꼭 대가를 치러줘요. Sementara itu, pengacara Choi dan Jang Junwo yang mengetahui kabar kematian ibu dari Vincenzo merayakannya dengan berdansa. Berbekal penyelidikan dari Pak An Gi-seok, Vincenzo akhirnya mendapatkan nama dan alamat pelaku yang bernama Kang Ho Chul. Dan tidak menunggu lama, seketika itu Vincenzo pun mendatanginya. Di sana, Vincenzo yang telah bertemu dengan Kang Ho Chul seketika itu menghajarnya tanpa ampun. Sebelum membunuhnya, seperti kebiasaan Vincenzo, ia akan menyiksanya, kemudian menanyakan siapa dalang di balik semuanya. 누가 시켰어? Sementara itu, di kediaman Jang Junwo, Jang Han-seo yang mengetahui bahwa Jang Junwo telah membunuh ibu dari Vincenzo membuatnya sangat terkejut. Ia dan Han-seo seketika menyadari bahwa hal buruk akan segera terjadi. Pengacara Choi yang kesal melihat kekompakan mereka kemudian membongkar kerjasama Jang Han-seo dan Han-seo yang membuat mereka saling berdebat. Dan di tengah perdebatan mereka, Vincenzo yang menggiring Kang Ho Chul menghajar semua anak buah yang menjaga kediaman Jang Junwo. Dan tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Vincenzo yang telah masuk ke dalam kediaman Jang Junwo seketika itu membunuh Kang Ho Chul. Dan bersamaan dengan itu, episode ini pun berakhir. Bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.